Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka an tuhibbana wa nuhibbu ma yuqarribu ila hubbik wa nuhibbu man tuhibbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seluruhnya menjadi kekasih-kekasihnya dan mendekatkan kita kepada apa segala kegiatan yang kita di dalamnya yang mendekatkan diri kita kepada cintanya. Dan kita juga memohon kepada Allah agar hati kita dilembutkan olehnya, diberikan rasa cinta terhadap orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kali ini, pertemuan yang sangat berbahagia, kita kembali mengkaji dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Wadud. Allah yang Maha, ada yang mengatakan bahwa Al-Wadud sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya adalah Ar-Rahim dari Ibnu Zaid, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi Turjumanul Quran, orang yang paling faqih memahami Al-Quran. Al-Wadud artinya Al-Mahabbah atau Al-Habib, orang yang dicintai atau orang yang mencintai. Dan ketika kita melihat dari kamus orang-orang Arab seperti dalam Mu'jam Al-Wasit, dalam Mu'jam Al-Ghani, Al-Mu'jam Al-Wasit memaknai bahwasanya Al-Wadud itu adalah Al-Habib, yang sesuatu yang dicintai. Adapun dalam Mu'jam Al-Ghani, dari makna Al-Wadud adalah beliau mengatakan hadhil kalimah sigatuhu fu'ul, yaitu kalimat ini dalam wazn fu'ul yufidu tabligh lil mubalaghah, yaitu memberikan kesan yang puncak dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Karena memang ketika kita melihat dari para ulama tafsir, dari ucapan-ucapan para ulama ketika disamahkan antara Rahim dan Al-Wadud, maka Rahim itu adalah kasih sayang dan Al-Wadud itu adalah kasih sayang lebih yang khusus diberikan kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ini dari makna Al-Wadud, artinya kasih sayang, artinya cinta, artinya sesuatu yang seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu seluruh kebaikan yang kita rasakan itu bagian dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Itu bagian dari cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Keimanan itu tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang Allah cintai. Ketaatan, berlesat-lesat dengan berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, berlesat-lesat dengan penyandaran segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bertawakal hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, takut akan azabnya. Itu semuanya tidak bukan dan tidak lain kecuali dari dampak-dampak atau sesuatu-sesuatu yang mengalir karena cinta Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dunia, orang yang Allah cintai maupun oleh orang Allah yang benci, semuanya diberikan. Coba melihat orang-orang kafir, perkara dunia diberikan kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai oleh Allah. Tapi perkara keimanan, perkara ketaatan itu tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang terpilih, yaitu kekasih-kekasih Allah yang ada di muka bumi. Dan ini adalah harapan dan seluruh kehidupan kita tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali menuju kepada cinta Allah. Kita sholat agar Allah mencintai kita. Kita berpuasa, kita menyembelih, kita bersedekah, seluruhnya harusnya kita bangun di atas cinta karena Allah,
agar mendapatkan cinta Allah kepada kita. Karena al-wadud ini dalam wazan fa'ul itu ada dua makna. Bisa bermakna fa'il, kelakuan Allah, bisa juga bermakna al-maf'ul, yang dicintai oleh Allah. Jadi bisa bermakna Allah yang mencintai dan yang dicintai. Ini ada dua makna dari makna al-wadud, yaitu bagaimana seseorang dicintai Allah dan bagaimana seseorang sehingga ia dicintai oleh Allah. Dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sungguh sangat banyak, yang intinya seluruh ketaatan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai, jika kalian menginginkan, kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni kata Nabi, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Artinya kalau kita mau dicintai oleh Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa mencintai apa yang dicintai Allah, maka ia akan dicintai. Dan cinta yang tidak akan sirna adalah cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Dia yang menjadi sebab kita berada di muka bumi. Dia yang menjadi sebab seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Dia yang menjadi sebab seluruh masalah teruraikan. Dia yang menjadi sebab seluruh ciptaan langit dan bumi ada. Bagaimana mungkin kita tidak menginginkan cinta Allah Azza wa Jalla? Seandainya kita dicintai oleh presiden, dicintai oleh wali kota, dicintai oleh orang yang terkaya, itu adalah kedudukan yang tinggi. Bagaimana mungkin pemilik langit dan bumi, pengatur segala sesuatu, penyelesai segala sesuatu, kita tidak menginginkannya untuk mendapatkan cintanya? Dan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla sekali lagi tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali mendekatkan kepadanya. Maka dari itu telah datang dalam hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya dalam hadis qudsi, wahai Jibril, kabarkan, kata Allah kepada Jibril, bahwa saya mencintai fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si A. Akhirnya seluruh penduduk langit mengatakan, saya juga cinta. Kemudian setelah itu, ketika seluruh penduduk langit mencintai kita, maka Allah mengabarkan kembali kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengabarkan kepada seluruh penduduk bumi dan melembutkan hatinya bahwa Allah mencintai si A, sehingga seluruh penduduk bumi mencintai kita. Maka dari itu terkadang ada amalan yang kita lakukan, manusia benci, tapi di atas cinta Allah jangan takut. Tetap lakukan apa yang Allah cintai walaupun manusia membenci. Insya Allah di kedepan hari akan ada suatu nanti, kalau kita mencari cinta Allah, maka Allah mencintai kita dan menjadikan seluruh manusia, seluruh penduduk langit dan bumi mencintai kita. Kenapa? Karena hati-hati manusia, hati-hati makhluk ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang terjadi di Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri dari raja. Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya istri raja membenci Nabi Yusuf karena ia menolak panggilannya. Tapi Nabi Yusuf lebih mementingkan cinta Allah daripada cinta kepada putri dari istri seorang raja. Akhirnya di suatu saat nanti Allah jatuh cintanya kepada Nabi Yusuf dan menjadikan istri seorang raja mencintainya dan menjadikan seluruh manusia cinta kepadanya. Dan ini yang bisa kita sampaikan sekali lagi, cinta ini adalah seluruh asal kebaikan, dan cinta Allah adalah ruh kehidupan. Sekali lagi, cinta Allah adalah ruh kehidupan. Tanpa ruh kehidupan tidak ada. Maka tanpa cinta Allah tidak ada apa-apanya segala harta yang kita miliki, segala jabatan yang kita duduki, segala sesuatu yang kita kumpulkan. Tapi kalau kita dibenci oleh Allah SWT, maka apa gunanya? Maka dari itu jadikan seluruh harta kita, seluruh kedudukan kita,
seluruh hal yang ada pada kita untuk menggapai cinta Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mencintai kita, pasti seluruh penduduk langit dan bumi ikut mencintai kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.